101. Aku mau pesan sebotol anggur yang termahal di tempat ini, Damar berkata pada pelayan sambil tersenyum. Pelayan itu terheran untuk sementara, kemudian berkata padanya, Pak, anggur yang termahal kita berharga 1 miliar. Wendy yang duduk di sebelahnya tertegun. Tidak lama kemudian, sebuah senyuman tipis telah muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak suka pada Joseph. Pria itu mengejarnya terus-menerus selama kuliah, maka Wendy sangat membencinya. Namun Joseph sering mentraktir teman sekamarnya makan, sehingga hubungan mereka lumayan dekat. Kali ini Yolanda dan Luisa yang memberitahunya, lalu Joseph mengikuti mereka. Meskipun Wendy tidak mengetahui latar belakangnya Damar, namun dia tahu kalau harga botol anggur ini bukan apa-apa baginya. Karena Damar memiliki kartu berlian dari Bank Royal. Tetapi berbeda dengan Joseph, dia tidak bekerja di Departemen Pengelolaan untuk keluarga Ardiansyah. Dan gaji tahunannya juga tidak mencapai di atas miliar. Dengan sikapnya seperti tadi, dia pasti akan menyombongkan diri jika gaji tahunannya sangat tinggi. Pria itu tidak berkata seperti itu, maka ini membuktikan bahwa gaji yang didapatinya biasa-biasa saja. Mungkin dia sanggup membayar sebotol anggur yang bernilai 20-30 juta, tetapi dia pasti tidak sanggup membayar anggur senilai 1 miliar. Harga anggur itu sudah beberapa kali lipat dari gajinya. Wendy tersenyum, kemudian berkata pada pelayan, bawalah anggur itu untuk kami sekarang. Pelayan itu mengangguk lalu meninggalkan meja makannya. Yolanda dan Luisa merasa bingung seketika, dan tidak sempat berbicara apapun. Mereka berdua mengira Damar pasti bukan orang kaya, dan mereka tahu bahwa Joseph meminta Damar untuk patungan hanya untuk membuatnya malu. Setelah Damar berkata demikian, mereka baru sadar kembali. Wajah Joseph menjadi masam saat ini, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun Damar tiba-tiba berkata dengan santai, uang 1 miliar tidak bermasalah, dibagi rata-rata satu orang hanya mengeluarkan uang 500 juta. Apakah kamu tidak sanggup membayar? Damar mengerutkan bibir dan membalas perkataan Joseph barusan. Mendengarkan apa yang dikatakan Damar, dia merasa tenggorokannya tercekik olehnya. Dia ingin sekali untuk menolak, tetapi dia merasa terlalu memalukan jika dia melakukan ini. Joseph tiba-tiba mengingat kalau Wendy dan Damar mengendarai taksi untuk datang ke sini. Dan pria ini tidak terlihat kaya karena pakaiannya begitu murahan. Dia menggigit giginya dan menatap kepada Damar, kamu tampaknya bukan orang kaya juga, apa kamu dibiayai oleh Wendy? Dan menggunakan uangnya untuk pamer. Dia cukup tahu tentang latar belakangnya Wendy. Alasan mengapa dia mengejar Wendy, tidak hanya karena gadis itu sangat cantik, tetapi juga karena kekayaan keluarganya. Jika dia berhasil mendapati gadis itu, maka dia tidak perlu bekerja lagi selama hidupnya. Ada kemungkinan besar kalau Wendy yang membayar biaya sebotol anggur ini. Wendy melirik Joseph, lalu berkata dengan pelan, pertama, Damar sendiri sudah lebih kaya daripada ayahku. Kedua, tidak apa-apa kalau menggunakan uangku untuk membayar. Aku yang bersedia memberi uang padanya, memangnya apa urusanmu? Wajah Joseph menjadi kaku, dia memandang Damar dengan kesal, jika dia benar-benar kaya, mengapa dia naik taksi bersamamu? Dan pakaiannya begitu payah. Wendy langsung mengerutkan bibir, memangnya semua orang bergaya sepertimu. Selalu menyombongkan dirinya, memamerkan gaji yang sebenarnya sedikit. Sementara mereka berbincang, pelayan sudah membawa sebuah anggur dan menghampiri mereka. Setelah sampai di mejanya, dia bertanya dengan sopan, Pak, karena botol anggur ini lumayan mahal, jadi harus membayar terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan segera menyajikannya. Damar melirik Joseph dengan senang, dia mengeluarkan kartu berliannya dan menyerahkan pada pelayan itu, oke. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek bukti pembayarannya. 500 jutanya sudah terbayar, katanya dengan santai. Joseph merasa gugup setelah melihat Damar menggunakan kartu banknya sendiri, dan kartu itu bukan pemberian Wendy. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka Damar akan berlaku seperti itu. Karena Yolanda dan Luisa memandang padanya saat ini, dia hanya bisa berkata, uangku sudah tersimpan untuk rencana finansial, jadi aku tidak membawa uang tunai yang banyak. Damar tertawa, lalu dia berkata padanya, aku mengira kamu memiliki harta miliaran lebih berdasarkan sikapmu tadi. Aku, Joseph tidak melanjutkan perkataannya. Dia telah dipermalukan kembali olehnya, dan dia ingin sekali untuk kabur dari tempat ini. Begini saja, Damar memandangnya sambil tersenyum,
Ini adalah usulanmu untuk patungan, dan aku juga setuju membayar setengah darinya. Anggurnya pun telah dibuka sekarang, maka kamu harus membayar juga. Kamu membayar sebisamu dulu, sisanya merupakan utangmu kepadaku. Kamu harus membayar utangmu suatu saat nanti. Joseph tidak berani berkata apapun lagi. Dia langsung mentransfer uang sebanyak 100 juta pada Damar, dan membuat bukti utang sebanyak 400 juta. Tidak lama setelah pelayan menggesekkan kartu, anggur sudah disajikan dan dia menuangkan untuk semuanya. Wendy mengangkat gelasnya dan berkata pada yang lain, bersulang untuk pertemuan kita. Karena uangnya sudah dibayar, Joseph tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia mengangkat gelasnya juga dan meminumnya. Namun dia tidak merasa anggur ini enak, dan bahkan rasanya sangat pahit. Dia harus membayar 500 juta. Uang sebanyak itu adalah gaji dia setengah tahun. Dia tidak berhasil pamer dan malah menjebak diri sendirinya. Damar merasa sangat senang ketika dia melihat ekspresinya itu. Setelah memakan sebentar, Joseph merasa terlalu malu untuk bertetap di tempat ini. Dia berpura-pura menerima telepon, lalu berkata pada yang lain bahwa dia harus pergi karena ada urusan di perusahaan. Yolanda dan Luisa merasa bingung, kemudian lanjut mengobrol dengan Wendy. Mereka berdua sering melirik ke arah Damar secara diam-diam. Mereka sedikit penasaran tentang pria ini. Tidak lama setelah makan siang, mereka berpamitan duluan karena harus lanjut bekerja nanti sore. Setelah temannya pergi, Wendy langsung tertawa dan berkata, Damar, apakah kamu melihat ekspresi Joseph tadi? Hahaha, lucu sekali. Dia sendiri yang pamer duluan, aku juga tanpa daya, kata Damar sambil menghela napas. Kemudian, dia berkata lagi sambil tertawa, oh ya, barusan kamu bilang kalau kamu bersedia memberikan uang untukku, bagaimana kalau kamu menggantikan uang 500 jutanya? Bah, Wendy mengerutkan bibir, lalu dia berkata lagi, tadi kamu membayar demi aku, berilah rekening bankmu, aku akan mentransfer uangnya. Melihat gadis itu begitu serius, Damar tertegun sebentar lalu meraba kepalanya dengan intim, aku hanya bercanda denganmu. Wendy pun terkejut, kemudian wajahnya memerah dan dia bergegas melepaskan tangan Damar. Dia berlari ke samping dan berkata, kamu jangan macam-macam. Damar memegang hidung dengan canggung, lalu tertawa, baik, lalu apa yang kamu? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah mobil balap telah berhenti di samping restoran. Dua orang berjalan turun dari mobil balap tersebut. Salah satu dari kedua orang itu adalah Tom, dan satu lagi adalah seorang wanita yang cantik. Wanita itu mengenakan dandan yang medok, dan postur badannya sungguh bagus. Setelah turun dari mobil, wanita itu menggandeng lengan Tom dengan wajar, dan badannya sangat dekat pada Tom. Namun wajah Tom tampak serius, dan sepertinya sedang marah. Sayangku, jangan kesal lagi, kamu coba mencari orang dari perusahaan lain. Orang-orang dari Independent Group benar-benar bodoh. Suara genit wanita itu telah sampai di telinganya Damar. Tom mendengus, aku akan menyuruh ibunya Lily untuk bernegosiasi lagi dengan Rudy. Bagaimanapun, kita harus mendapatkan investasi dari Navis Group. Ya, Lily sepertinya belum menyadari hubungan antara kita, kata wanita itu sambil tersenyum. Dia masih tidak tahu. Setelah berhasil mendapatkan investasi, aku akan putus dengannya langsung. Tom menyepit pinggangnya, lalu merangkulnya dan berjalan menuju restoran. Alis Damar terkerut, dia tidak berpikir banyak dan langsung mengeluarkan ponselnya dari saku. Dia memotret kedua orang ini secara diam-diam. Bersambung. 102. Karena Tom sedang kesal, maka dia tidak menyadari keberadaan Damar dan Wendy. Apa kamu mengenal orang-orang itu? Tanya Wendy. Dia merasa penasaran mengapa Damar memotret mereka. Damar mengangguk, pria itu adalah pacarnya sepupuku. Wendy terkejut dan berkata, untuk apa kamu memotretnya? Kenapa kamu tidak menghajarnya saja? Pria itu memegang hidungnya dan menjawab, situasinya agak rumit. Kamu juga tahu banyak orang berprasangka buruk padaku setelah aku kembali ke kota LH. Jika aku langsung memberitahu mereka, mereka pasti tidak akan mempercayai aku, dan mengira aku ingin melakukan sesuatu. Wendy tertegun sebentar, kemudian mengingat kembali saat mereka bepergian. Hans maupun Tandy selalu melecehkannya, dan bahkan menuduh dia adalah seorang pemerkosa. Dia memandang Damar, lalu berkata, Damar, jika tempat ini terlalu memusuhi kamu, bagaimana kalau kamu kembali ke kota JC bersama kami? Meski kota LH memang kota besar dan lebih mewah daripada kota JC, namun tidak berbeda jauh dengan kota JC juga.
Dan kamu bisa lebih bebas di kota JC. Damar menoleh pada gadis itu, dan dia ingin meraba kepalanya lagi. Namun kali ini Wendy langsung menghindar. Pria itu tertawa, aku bukan kepunyaan kota manapun, aku hanya seorang Casanova. Haah, Wendy memandangnya dengan tanpa daya. Faktanya, Damar benar memiliki pemikiran seperti itu. Selama dia seorang Night Watcher, dia harus mengelilingi dunia untuk menyelesaikan misi-misinya. Meskipun dia sudah kembali ke kota, namun dia tetap seorang Night Watcher yang kuat. Dia akan terus melanjutkan misinya. Selama ada misi yang diberikan kepadanya, dia akan meninggalkan kota LH dan menuju kota manapun. Dan dia akan kembali ke Night Watcher setelah misi selesai. Ini sama dengan semua Night Watcher yang lainnya. Dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Walaupun Damar adalah Night Watcher yang terhebat, namun dia pun hampir meninggal pada 3 tahun yang lalu. Dan dia telah kehilangan ingatan selama 3 tahun. Night Watcher telah tersembunyi dalam kegelapan, dan melindungi kedamaian dunia ini. Namun Wendy tidak mengerti tentang ini. Ya, kamu seorang Casanova, Wendy mengerutkan bibirnya. Damar terkekeh lalu bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Sore ini lumayan membosankan. Ayo kita nonton film saja. Ajak Wendy. Damar menyetujuinya. Mereka berdua pergi menonton film di bioskop. Setelah menonton film, Damar mengajak Wendy pergi ke mall dan memilih kado untuk neneknya, tetapi dia tidak menemukan kado yang cocok. Setelah merenung, Damar memutuskan untuk meminta sebuah rumah dari Binar. Dia akan memberikan rumah itu pada neneknya. Sekitar pukul 5 sore, Gladys menelepon dan mengajak Wendy untuk berkumpul setelah pulang kerja. Damar sudah lama tidak menghabiskan waktu dengan baik bersama orang tuanya. Maka dia tidak memilih untuk ikut, dia naik taksi dan kembali ke rumah. Sudah hampir pukul 6 ketika dia pulang rumah. Baru saja membuka pintu, dia langsung mendengar suara keributan dari dalam. Rudy Ardiansyah, kalian sungguh tidak tahu malu. Damar memasuki ruang dan melihat bahwa Nita dan Lily sedang duduk di atas sofa. Dan tantenya Nita sedang sangat marah. Apakah kalian merasa hebat karena Damar mengenal ibu direktur, Rima? Dengan susah payah Bu Rima bersedia bertemu dengan anakku, Tom. Tapi karena perkataanku kemarin, si Damar menelepon Bu Rima dan menyuruhnya menolak proyek Tom. Makin Nita. Damar mengerutkan kening setelah mendengarkan ini. Jelas-jelas pihak Rima tidak tertarik sama sekali dengan proyek Tom. Dan pada saat yang sama, dia merasa pria itu agak menjijikkan. Tom tidak berada di sini, pasti Tom yang meminta Nita dan Lily untuk kemari, dan dia sendiri tidak datang. Melihat Damar sudah kembali, tantenya langsung berkata padanya, Damar, kamu masih berani pulang ke rumah. Bagaimana, kamu merasa sengsara karena terlibat kasus pemerkosaan? Lalu, apa maksudmu menelepon Rima untuk menolak proyek Tom? Suaranya sangat kencang, dan membuat telinga Damar terasa sakit. Damar mengerutkan alis, dia menarik sebuah kursi lalu duduk. Kemudian mengambil rokok Rudy yang di atas meja tamu, dan merokok dengan tidak peduli. Dia menatap ke arah Nita dan berkata dengan santai, Tante, masalah ini tidak berhubungan denganku. Jika bukan karena telepon dari aku, Tom bahkan tidak bisa bertemu dengan Rima. Kamu tidak usah berpura-pura, memangnya Tante tidak tahu orang seperti apa kamu itu. Nita berteriak lagi, kamu iri ketika Tante mendapat seorang menantu baik, dan tidak ingin menantuku menjadi kaya. Memangnya Tante tidak tahu rencanamu. Kamu pasti iri. Jika bukan karena orang tuanya masih di rumah, Damar sudah mengusirnya dari tadi. Dia sudah mengetahui sifat-sifat kerabatnya. Dia akan membalas kebaikan pada orang yang berbuat baik padanya. Bagi orang yang berburuk dengannya, dia tidak akan berhubungan dengannya. Nita hendak berkata lagi, namun Lily tiba-tiba berdiri saat ini. Bu, sudahlah, Bu. Kata gadis itu. Nita tertegun, dia melihat Lily dengan bingung. Damar, mari kita berbicara berdua. Lily berkata pada Damar. Damar memandang sepupunya yang sering mengikutinya saat kecil, lalu menjawabnya, baik. Ayo kita jalan-jalan keluar, ajak Lily. Damar mengangguk. Setelah Lily pergi duluan, dia melihat ke arah Nita sebentar, lalu mengikuti Lily berjalan keluar. Mereka tidak berkata apapun setelah masuk ke dalam lift. Beberapa menit kemudian, Lily baru berkata, terima kasih, Damar. Ya, Damar menoleh dengan bingung. Setelah Damar kembali ke kota LH, Lily selalu memusuhinya. Dia tidak menyangka gadis ini akan berkata terima kasih kepadanya.
Aku sudah pergi ke Independent Group hari ini, dan Bu Rima sudah memberitahu aku tentang ini. Jika bukan karena kamu meneleponnya, kita tidak ada kesempatan bertemu dengannya, kata Lily. Damar tersenyum, hanya hal sepele, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat ini, lift telah tiba di lantai 1. Lily berjalan keluar dari lift, lalu bertanya padanya, mengapa kamu membantu kami? Bukankah kami selalu berprasangka buruk padamu setelah kamu pulang ke sini? Jika bukan karena orang tuaku terlalu peduli pada saudara-saudaranya, dan memperhatikan perasaan-perasaan kalian, aku tidak akan membantu apapun, dan juga. Dia terdiam sebentar, lalu lanjut mengatakan dengan sejujurnya, dan juga, aku sangat tidak suka Tom. Aku akan mengingatkanmu lagi, hanya karena hubungan kita sangat baik sebelumnya. Si Tom sama sekali tidak cocok denganmu. Lily mengerutkan kening. Asteris. Ada banyak orang yang sedang duduk di kantor keluarga Tandialo. Diska sedang duduk di bagian bawah, dan wajahnya tampak masam. Ini sudah 2 hari berlalu, keluarga-keluarganya tidak membahas lagi tentang tunangannya dengan Gladys. Dia merasa cemas, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Dalam 2 hari ini, keluarganya telah terlibat dalam krisis yang besar. Pertama, yaitu pengakhiran kerjasama dari Bank Royal. Kedua, yaitu proyeknya telah direbut oleh perusahaan lain. Kedua hal ini terjadi secara sangat mendadak, ini mengakibatkan keluarga Tandialo tidak mampu mengatasi masalah ini dalam waktu cepat. Alex sedang duduk di kursi utama dalam ruang rapat. Wajahnya tampak muram, dia memandang semua orang dan berkata, saat ini, kita sudah menegosiasikan kerjasama dengan bank lain. Dan pada saat yang sama, kita berhasil mendapatkan 2 proyek dari tempat lain. Akhirnya perusahaan kita aman untuk sementara. Ya, jika krisis ini terjadi pada saat dulu, keluarga Tandialo pasti akan hancur. Tetapi sekarang, Red Lotus menopang usaha keluarga Tandialo secara diam-diam. Red Lotus mengontrol lumayan banyak orang-orang kaya dari seluruh dunia. Beberapa orang darinya pasti berkoneksi, jadi setelah dibantu oleh Red Lotus, mereka dapat menstabilkan situasi dengan cepat. Tapi, ini adalah pertama kalinya kita terlibat dalam krisis sebesar ini. Alex melirik kepada Diska dan bertanya, apa kamu sudah menyelidiki siapa pemilik kartu berlian dari Bank Royal? Clara tidak bersedia memberitahunya padaku, jawab Diska dengan pasrah. Alex menyeringai, dia memandang Diska, tidak peduli dengan cara apapun, kamu harus mencari tahu darinya. Ingatlah, pakai cara apapun juga. Diska mengangguk, setelah mengingatkan Clara, dia merasa sedikit semangat, aku mengerti. Bersambung. 103. Damar dan Lily sedang mengelilingi kompleks, tetapi wajah gadis itu tampak kesal saat ini. Melihat alisnya mengerut, Damar menghelakan napas lalu berkata padanya, Lily, karena generasi kita hanya anak tunggal, maka kita tidak mempunyai adik atau kakak. Dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adik kandungku. Jadi aku memberitahumu sejujurnya, Tom benar-benar tidak cocok untukmu. Lily segera membantah, kamu jangan berkata demikian, dulu kita memang sangat akrab, tetapi aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Itu adalah pemerkosaan? Apakah kamu tahu aku difitnah seperti apa oleh teman SMP-ku setelah masalahmu itu? Damar terkejut dengan perkataannya. Pantas Lily begitu memusuhinya setelah dia kembali. Damar merasa tanpa daya, dia menatapnya dengan serius, Lily, aku hanya menjelaskannya sekali lagi, terserah kamu mau percaya atau tidak. Tentang kasus itu, aku tidak melakukan dan aku dijebak oleh seseorang. Aku kembali ke kota LH kali ini, tujuannya untuk membuktikan aku tidak berdusta. Lily terheran, kemudian dia menyeringai. Jelas, dia tidak percaya pada penjelasannya Damar. Karena menurutnya, Damar tidak akan menghilang selama 9 tahun jika dia memang tidak bersalah. Dia menghela napas lalu berkata lagi, Tom sangat baik padaku, dan itu sudah cukup bagiku. Kamu jangan ikut campur dalam urusan pribadiku. Ibuku memang sedikit keterlaluan hari ini, makanya aku berterima kasih padamu secara pribadi. Aku akan membawa ibuku pergi dari sini. Damar baru saja ingin mengeluarkan ponselnya, dia ingin menunjukkan foto-foto tadi padanya. Tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, Damar memutuskan untuk tidak memberitahunya dulu. Dia tahu kalau dia menunjukkan foto tersebut padanya, sepupunya pasti tidak akan percaya padanya. Dan bahkan Lily akan mencurigai kelakuannya, dan menganggap Damar membuntuti Tom secara diam-diam.
Mereka berdua terdiam untuk sementara, lalu Lily berkata padanya, aku sudah bicara dengan jelas, aku akan kembali dulu. Damar hanya bisa mengangguk dan melihatnya pergi. Setelah kembali ke rumah, Lily segera menarik ibunya yang masih marah-marah. Bu, sudahlah, Bu, kita pulang dulu saja, katanya. Nita mendengus, lalu berdiri dan pergi bersama Lily. Orang tua Damar merasa canggung, ibunya ingin berkata sesuatu, namun tidak jadi mengatakannya. Setelah kedua orang itu pergi, ibunya memandang Damar dan berkata, Damar, jangan peduli pada perkataan tantemu. Ibu tahu kalau tantemu tidak bermaksud seperti itu, dia hanya melampiaskan emosi. Aku tidak menganggap penting kata-katanya. Damar tersenyum dan bertanya lagi, aku belum makan, apa makanan untuk malam ini? Ibu memasak kaldu ayam, jawab Maya sambil tersenyum. Sehabis makan, Damar kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Binar. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Binar bergegas bertanya, ada apa? Apa kamu sudah menemukan alamatnya Hengki? Tanya Damar. Si Hengki memang licik sekali, Binar berkata lagi, total alamatnya ada di 3 tempat yang berbeda, sebuah villa di kompleks LS, sebuah bungalow di kompleks Kayama, dan sebuah villa di kompleks Sunsin yang dekat pinggiran kota. Aku akan mengirim alamat-alamatnya ke WhatsAppmu, belum tentu dia tinggal di rumah yang mana. Gundiknya ada banyak, dan dia telah membeli beberapa properti untuk pacar-pacarnya. Jadi, aku belum bisa memastikan tempat asli dia berada. Damar merenung, posisi Hengki semakin tinggi dalam keluarga Ardiansyah setelah 9 tahun ini. Tentu, dia berasal dari keturunan kolateral, dan uang yang dihasilkannya sedikit saja. Jika dia ingin menjadi penguasa keluarga Ardiansyah, ini masih agak sulit. Bagi perusahaan keluarga, saham utama pasti akan dipegang oleh keturunan yang asli dari keluarga Ardiansyah. Oke, cepat cari tahu di mana dia tinggal sekarang. Oh ya, apakah kamu memiliki properti sekarang? Tolong pilihkan satu rumah untukku, pilih rumah yang agak besar dan interiornya yang nyaman. Kata Damar sambil mengerutkan kening. Tidak masalah, Binar berkata lagi, besok aku akan menyuruh orang untuk menyiapkannya untukmu. Damar ingin memberi sebuah rumah sebagai kado untuk neneknya. Harga properti rumah di kota LH cukup tinggi, namun ini tidak apa-apa bagi Damar. Setelah itu, dia menyilangkan kaki untuk bermeditasi, dan dia telah masuk dalam zona spiritual. Asteris. Saat ini sudah larut malam, kota LH seperti laut yang berombak dalam kegelapan. Dalam gelap gulita ini, banyak hal yang terjadi secara tersembunyi. Barbar tetap berpesta, anak-anak muda sedang bersenang-senang. Dalam kerumunan, Wadi mengambil sebuah belati di tangannya. Dia tersenyum lalu berkata, misi sudah selesai, akhirnya bisa kembali untuk tidur. Kemudian, dia meninggalkan bar tersebut. Pada saat yang sama, di daerah pinggiran kota LH yang di sisi lain. Tempat ini agak jauh dari lampu jalan, dan sekelilingnya penuh dengan kegelapan. Ada seorang gadis berambut pendek mengenakan seragam hitam, dan dia mengendong 2 pedang panjang di belakangnya. Gadis itu mengeluarkan pedangnya dengan cepat. Dia menatap ke depan dengan serius, dan pandangan matanya sangat dingin. Di seberangnya, ada belasan orang yang memakai pakaian yang sama dengannya. Mereka memegang pedang yang sama dan menatapnya. Di belakang orang-orang itu, seorang pria bule yang berambut pirang berdiri di situ. Hebat sekali. Gadis berambut pendek mencibir, kalian berani mengarahkan pedang padaku. Second, seorang pria gagah tiba-tiba berjalan keluar. Dia mengerutkan kening dan menatap gadis itu. Pria ini adalah Tirta, dia berkata pada gadis itu, pria ini bukan orang dari Red Lotus, kamu tahu juga, dia adalah. Aku tidak peduli siapa dia, kata Second dengan nada dingin. Kemudian, dia berkata lagi dengan pelan, dia telah ikut dalam misi pengepungan kami pada 3 tahun yang lalu, aku akan membunuh dia ataupun ayahnya, demi membalas dendam untuk Seven. Kamu mengikuti kita kembali ke Night Watcher dulu, kita akan membicarakan dengan baik-baik kalau ada apa-apa, Tirta berkata sambil mengerutkan alis, dan Damar pun sudah kembali ke Night Watcher. Aku tidak percaya, Second berkata dengan dingin, antara kalian menyembunyikan kebenaran saat itu, atau kalian membohonginya dan menyuruhnya untuk tidak kembali ke Night Watcher. Lalu, dia mengayunkan pedang panjangnya ke depan. Aku akan membunuh orang ini hari ini, kalian semua tidak bisa menghentikanku. Katanya dengan dendam. Tirta tidak bisa menahan emosinya,
kamu, Damar, dan juga Seven adalah tentara yang diajar olehku. Maka dengarkanlah kataku, jangan membunuh pria ini. Jika kamu masih mau membunuhnya, maka kamu harus membunuhku terlebih dulu. Setelah itu, dia mengeluarkan pedangnya juga, lalu dia berseru, untuk segala yang bernapas. Kemudian orang-orang yang di belakangnya berlangkah maju, apa yang diarahkan oleh pedang, itulah di mana hati berada. Tidak ada penyesalan, mereka semua mengangkat pedangnya dan menyerang gadis yang berdiri di seberangnya. Pria bule itu tersenyum, dan memandang Second yang berdiri tidak jauh dengan pandangannya. Setelah Second mendengarkan perkataan mereka, dia mendengus dingin, slogan ini telah dikotori oleh kalian. Tirta masih bersikeras, dia dari negara X, maka dia tidak bisa terluka ketika dia ada di sini, aku harus memastikan keamanannya. Cepatlah kembali bersama kita ke Night Watcher, kita akan bernegosiasi. Second menyeringai, dia mengembalikan pedang ke sarungnya. Aku akan memberi kesempatan sekali lagi karena kamu adalah kapten, katanya dengan pelan. Melihat respons gadis itu, Tirta bertanya, kamu yakin tidak ikut kita untuk kembali? Second menjawabnya, aku tidak akan kembali sebelum aku bisa membalas dendam. Setelah itu, dia menghilang dalam kegelapan dalam waktu sekejap. Second dari Night Watcher ternyata lemah sekali, kata pria muda berambut pirang itu sambil mengangkat bahu. Tirta menoleh, lalu menatapnya dengan dingin, kita pergi sekarang. Asteris. Damar pergi ke Navis Group pada hari berikutnya. Dia menerima kunci rumah dan alamat rumah dari Binar. Kemudian dia pergi menuju rumahnya Clara. 1 hari telah berlalu. Pada hari Kamis, Rudy akhirnya tidak membangunkan Damar pagi-pagi. Karena hari ini adalah hari ulang tahun neneknya yang ke-80. Damar tidur hingga pukul 10 pagi, lalu dia bangun dari ranjang dan mandi. Setelah bersiap-siap, Rudy menyetir mobil dan membawa sekeluarga pergi ke hotel. Di jalan, Rudy dan Maya mengingatkan Damar lagi, nanti mungkin ada orang-orang yang berkata hal-hal yang aneh lagi, kamu jangan meladeni mereka. Damar sudah menebak demikian, dia menggelengkan kepala dan menjawab, aku mengerti. Bersambung. 104. Mobil melaju dengan pelan, tetapi hati Maya masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah ulang tahun neneknya Damar yang ke-80, pasti ada banyak anggota keluarga yang telah diundang. Mereka juga menyadari bahwa semenjak masalah Damar terjadi, banyak orang memiliki sikap buruk terhadap mereka. Tentu saja, kecuali jika mereka ingin meminjam uang darinya. Kerabat-kerabat dari keluarga Ardiansyah sudah jarang sekali berkontak dengan mereka. Keluarga dari pihak Maya masih lumayan baik padanya, tetapi sikapnya juga sedikit berbeda dengan sebelumnya. Karena Rudy adalah direktur dari Navis Group, banyak saudaranya ingin memasukkan anak-anaknya ke Navis Group. Dan mereka menjadi kesal padanya ketika ditolak oleh Rudy, termasuk Nita dan Lily. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi pasti ada gumpalan di dalam hatinya. Sekarang setelah Damar kembali, orang-orang itu pasti akan membahas masa lalunya terus. Rudy dan Maya takut Damar tidak bisa menahan emosinya, dan akan bertengkar dengan mereka. Tidak usah peduli dengan omongan orang, abaikan mereka saja, Maya terus menasihatinya. Bu, jangan khawatir, aku sudah dewasa juga, Damar berkata sambil tersenyum. Maya mengangguk, kemudian dia memikirkan tentang sesuatu lalu berkata, ngomong-ngomong, kali ini, ibu meminta tolong pamanmu untuk memperkenalkan seorang gadis untukmu. Mungkin kamu akan tertarik dengannya setelah bertemu. Damar terkejut sejenak dan berkata, ini, sepertinya jangan, Bu. Damar masih belum memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Dia memutuskan untuk menyembunyikan semua tentang pengalamannya di kota JC. Jika dia memberitahu pada orang tuanya, mereka akan menjadi lebih khawatir. Tidak apa, kalian hanya bertemu saja, Maya berkata lagi, jika dia adalah seorang gadis yang baik, kamu boleh lebih inisiatif untuk mendekatinya. Gadis itu adalah saudara dari tantemu. Ibu pernah bertemu dengannya sekali, dan dia terlihat cukup cantik. Damar merasa tanpa daya, tetapi dia juga mengerti pikiran ibunya. Dia sudah berusia 27 tahun sekarang. Di mata orang tuanya, dia telah dipenjara selama 9 tahun dan tidak mudah untuk menemukan pasangan. Selama dia bisa menemukan seorang wanita dan menikah dengannya, orang tuanya akan merasa lebih lega. Damar mulai berpikir, sepertinya dia harus meminta tolong pada Clara atau Wendy datang dan berpura-pura menjadi pacarnya. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir.
Jika kali ini gagal, ibunya pasti akan mencari gadis yang cocok untuknya terus. Pria itu menyentuh hidungnya tanpa daya. Sekitar pukul 11, mereka tiba di pintu hotel dengan tepat waktu. Karena mereka datang lumayan awal, maka tidak ada begitu banyak orang di hotel saat ini. Ada sebuah spanduk tergantung di dekat pintu. Di spanduk tersebut tertulislah, "Selamat kepada Ibu Mudita pada ulang tahunnya yang ke-80. Omnya Damar sedang berdiri di depan pintu hotel. Dia telah menyadari kehadiran Damar dan orang tuanya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Pria itu langsung menyapa dan menuju ke arah mereka. Dia menepuk bahu Damar dan berkata, "Damar, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Ternyata kamu sudah menjadi seorang pria dewasa." "Om." Damar tersenyum dan menyapa juga. Eknya Yeremia lumayan tinggi, maka dia tidak berkata apapun di hadapan Damar. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Cepatlah masuk dan temui nenekmu, nenekmu sudah kangen denganmu." Damar tersenyum dan mengangguk, kemudian dia berjalan masuk ke dalam hotel bersama orang tuanya. Sudah ada lumayan banyak orang di lantai 2, termasuk Nita dan keluarganya juga. Mereka duduk dengan seorang wanita tua berambut abu-abu. Wanita tua itu adalah Mudita, neneknya Damar. Keluarganya Lily dan 2 anak dari Yeremia, Kenny dan Keisa juga duduk di meja yang sama. Selain itu, Tom juga berada di tempat ini. Dia sedang berbicara pada yang lain dengan senang. Damar berjalan ke depan neneknya dengan senyum di wajahnya, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Nenek, aku sudah kembali." Orang-orang di meja itu berhenti mengobrol dan semua orang menatap pada Damar. Wajah Mudita yang penuh dengan keriput membeku seketika. Melihat Damar yang tersenyum, matanya mulai memerah dan dia bangkit dengan gemetar. Dia meraih tangan Damar dan berkata padanya, "Ayo, biarkan nenek melihat kamu secara baik-baik." Hati Damar juga sedikit tergerak. Dia adalah seorang yang mempunyai empati yang kuat. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan memperlakukan orang itu lebih baik. Neneknya selalu ramah dan baik padanya, dan Damar tidak pernah melupakannya. Dia tersenyum dan berkata, "Nenek, maafkan aku, selalu membuat nenek khawatir padaku." Wanita tua itu langsung menangis, dia meraih tangan Damar dan berkata, "Nenek sangat senang melihatmu kembali. Sekarang, keluarga kita sudah ada di sini semua." Kenny mengerutkan bibirnya, lalu mendengus dingin. "Nenek duduk dulu saja," kata Damar dengan cepat. Mudita kembali duduk, dan dia terus memegang tangan Damar, tidak mau melepaskannya. Sikap orang tua memang seperti ini. Damar telah menghilang selama 9 tahun dan baru kembali sekarang. Jadi Mudita sangat takut kehilangan Damar lagi. Damar tersenyum, lalu menyapa Kenny dan Keisa, kakak sepupu. Ekspresi Keisa sedikit aneh, dan kemudian dia menyindir, "Damar, untungnya latar belakang keluarga ayahmu masih kuat. Oleh karena itu, ayahku masih bersedia memperkenalkanmu seorang pacar. Kalau tidak, hidupmu akan hancur total. Setelah kembali sekarang, jadilah pria yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi." Wajah Damar berubah sedikit, namun dia tidak peduli padanya. Dia duduk di samping neneknya dengan tenang. Tidak lama kemudian, jumlah orang di hotel mulai meningkat. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah keluarga mereka. Banyak orang yang Damar tidak kenal, karena mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi kebanyakan orang mengenalnya. Mereka masih mengingat kejadian pada 9 tahun yang lalu itu. Ketika mereka melihat Damar, mereka mulai berbisik secara diam-diam. Damar mengetahui itu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia sedang duduk di tempatnya dan mengobrol dengan neneknya. Setelah beberapa saat, Mudita menunjuk ke arah Tom dan berkata, "Oh ya, dia adalah pacarnya Lily, kamu pasti belum mengenalnya sebelumnya." Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Nenek, kita sudah saling kenal." Tom tersenyum menyeringai, dan berkata dengan nada yang aneh, "Iya, kita tidak hanya saling kenal, Damar juga merugikanku uang sebanyak 200 miliar lebih dalam bisnis." Hah? Orang-orang di meja itu semua langsung menoleh kepada Tom. Lily langsung menarik pakaian Tom, tetapi Tom mengabaikannya. Pria itu lanjut berkata sambil tersenyum, "Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke rumah Damar bersama Lily dan Tante Nita. Mungkin Damar iri padaku setelah mengetahui bahwa aku sedang berbisnis. Maka dia mengganggu kerjasama antara perusahaanku dan Independent Group. Damar dan Direktur Rima tampaknya saling kenal. Dia menelepon Direktur Rima dan memintanya untuk tidak bekerja sama denganku," kata Tom.
Damar mengerutkan kening. Ekspresi Lily yang duduk di sebelah Tom berubah, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nita berkata lebih cepat darinya, Damar baru saja keluar dari penjara, dan dia tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupnya. Jadi dia merasa iri ketika melihat Lily dapat menemukan pacar yang begitu baik. Mudita tertegun, lalu menoleh ke arah Damar. Kenny memandang pria yang di sebelahnya dan berkata, Damar, kamu memang keterlaluan. Tom segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya kerjasama yang bernilai puluhan miliar saja. Proyek aku masih ada, dan masih mudah untuk menemukan perusahaan lain untuk kerjasamanya. Aku hanya ingin memberitahu Damar bahwa perilakunya itu benar-benar tidak baik. Benarkah? Mudita mengerutkan kening dan menatap Damar. Alis Damar mengerut dan dia menatap Tom sambil berkata, Tom, hari ini adalah ulang tahun nenekku yang ke-80. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tidak usah menunduk di depan orang tua juga. Aku khawatir kamu yang akan merasa malu nanti. Untuk apa aku merasa iri hanya karena perusahaanmu yang kecil itu? Keisa mencibir, memang kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan orang lain mengatakan kebenarannya? Apa yang kamu lakukan 9 tahun yang lalu sudah memalukan keluarga kita. Lily akhirnya menemukan pacar yang kaya, dan mereka akan membanggakan keluarga kita. Kenapa kamu tidak bisa duduk diam saja? Kamu bilang perusahaannya kecil. Jika kamu tidak bergantung pada ayahmu, bisakah kamu mendapatkan pekerjaan? Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka anggota keluarganya malah membela orang luar. Sepertinya Lily dan Tom telah memberi keluarganya banyak hadiah sejak mereka berpacaran. Meskipun dia adalah sepupu mereka, tetapi kejadian 9 tahun yang lalu itu menghancurkan semua kesan baiknya. Dia mengerutkan bibirnya, menatap Tom dan Nita, lalu mengeluarkan telepon dari sakunya. Pada saat ini, Lily berkata, Tom, Bu, jangan berkata lagi. Damar yang membantu kita untuk bertemu dengan Rima saat itu. Hah, Nita dan Tom tercengang. Mereka tidak menyangka Lily akan membela Damar. Tom menatap Lily dan ekspresi di wajahnya tidak begitu baik. Lily mengerutkan bibirnya dan berkata, Rima sendiri yang memberitahuku saat kita bertemu dengannya saat itu. Mungkin Tom sedang memikirkan proyek pada saat itu, jadi dia tidak mendengarnya. Mudita tiba-tiba menatap Nita dan Tom, lalu berkata, Damar telah membantu kalian. Tetapi kalian masih memfitnahnya. Sikap kalian benar-benar kelewatan. Tom dan Nita merasa sangat malu. Nita menarik Lily dengan cepat dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, Damar memang membantu kita dalam masalah ini. Kita tidak bisa menyalahkan dia seperti ini. Kata-kata Lily membuat suasana semakin canggung lagi. Sudahlah, yang penting kita semua sudah tahu. Tidak perlu membahasnya lagi. Hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Nenek, aku telah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Kenny langsung mengganti topik pembicaraan. Damar merasa tanpa daya. Ketika Tom membahas masalah ini, Kenny juga membantu untuk mengejeknya. Setelah mereka tahu bukan salahnya, dia langsung mengambil inisiatif untuk membantu mengalihkan topik pembicaraan. Heh, prasangka mereka padaku masih tetap sama, Damar menghela napas dalam hati. Bersambung. 105. Kenny mengambil sebuah kotak dari samping, lalu membuka kotak itu dan berkata, ini adalah gelang giok yang aku beli dengan gaji 1 bulanku. Damar melirik pada gelang itu. Gelang giok ini tidak mahal, mungkin hanya beberapa juta saja, tetapi untuk keluarga biasa, itu sudah dianggap hadiah yang bagus. Lily juga mengeluarkan hadiahnya dan menyerahkannya pada neneknya. Perilaku mereka langsung menarik perhatian wanita tua itu. Topik pembicaraan tadi juga berhasil dialihkan. Damar sedikit tanpa daya. Awalnya dia ingin menunjukkan fotonya dan mengambil kesempatan ini untuk memisahkan pria jengkel itu dari Lily. Tapi sekarang topik telah dialihkan, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Ekspresi di wajah Tom masih belum berubah. Dia selalu merasa bahwa alasan kenapa Independent Group tidak berhasil bekerja sama dengannya, itu karena Damar. Rima bertemu dengannya hanya ingin mempermalukannya dengan sengaja. Dari awal hingga akhir, dia merasa tidak ada masalah dengan proyek gamenya. Alasan mengapa Damar melakukan ini adalah karena perkataan mereka di rumah Damar. Itu yang membuat Damar membencinya. Tadi dia hanya ingin merusak reputasi Damar di hadapan keluarganya. Dia tidak menyangka bahwa Lily benar-benar akan membela Damar. Rencana awalnya gagal,
dia dan Nita juga merasa malu di hadapan orang-orang. Untungnya, Kenny berhasil mengalihkan perhatian orang-orang. Melihat orang-orang memberikan hadiah, Tom langsung tersenyum dan berkata, "Nenek, ini hadiah dariku." Tom membuka kotak panjang yang dia bawa, dan di dalam kotak panjang itu, ada sebuah ginseng. Mata Keisa berbinar dan dia berkata, "Apakah ini ginseng? Ini pasti menghabiskan banyak uang, kan?" Tom melambaikan tangannya dan berkata, "Itu tidak mahal, hanya beberapa ratus juta saja. Ginseng ini dapat memulihkan kondisi tubuh nenek." Mudita tampak terkejut. Hidupnya sangat miskin ketika dia masih kecil, walaupun hidupnya lebih baik sekarang, tetapi ratusan juta adalah angka yang besar baginya. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal." Tom tersenyum dan berkata, "Nenek, ini tidak mahal kok. Setelah aku dan Lily menikah, kita akan menjadi keluarga juga." Om Rudy telah berjanji untuk memperkenalkan bos besar dari perusahaannya. Dibandingkan dengan hal itu, ginseng ini bukan apa-apa. Wajah Rudy langsung berubah. Demikian pula, tatapan Damar tiba-tiba menjadi dingin. Rudy jelas tidak membuat perjanjian itu dengan Tom. Alasan Tom mengatakan ini hanya karena ingin memaksa Rudy menyetujuinya di depan neneknya. Rudy pasti tidak ingin menyinggung keluarganya di hadapan begitu banyak orang. Jika Rudy menyetujui dan kemudian menolak untuk melakukannya, Tom pasti akan menunduhnya lagi. Pria itu benar-benar licik sekali. Damar sudah tahu sifatnya ketika melihatnya memanfaatkan Nita. Tetapi sekarang pria itu bahkan lebih tak tahu malu. Namun Nita masih merasa sangat puas dengannya. Bagi orang biasa, dia memang bisa disebut orang kaya. Mungkin Rudy akan menjaga perasaan orang-orang ini, namun Damar tidak peduli dengan itu. Dia langsung berkata dengan ringan, "Tom, jangan membual. Ayahku tidak pernah berjanji untuk merekomendasikan siapapun padamu." Tom mengerutkan kening, kemudian tersenyum menyeringai. Dia tidak menjawab kata-kata Damar, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Damar, hari ini adalah ulang tahun nenek ke-80. Kamu belum bertemu dengan nenek selama 9 tahun. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk nenek?" Jangan mengubah topik pembicaraan, Damar menatap pria itu dengan tenang dan berkata, "Ayahku tidak menjanjikanmu sepatah kata pun, dan dia sudah memperkenalkanmu ke Departemen Investasi Navis Group sebelumnya, dan aku juga memperkenalkan Rima padamu. Proyekmu sendiri yang tidak bagus, maka orang lain tidak ingin berinvestasi." Tom mengangkat alisnya, lalu berkata, "Tidak apa-apa. Tidak masalah jika kalian tidak ingin membantuku dengan masalah itu. Hari ini adalah ulang tahun nenek, maka anggaplah itu sebagai hadiah untuk nenek. Bagaimana denganmu? Tunjukkanlah hadiahmu itu." Dia datang dengan tangan kosong, hadiah seperti apa yang dia siapkan? Sindir Keisa. "Damar, tunjukkan hadiah yang kamu siapkan dan biar kami melihatnya," kata Nita dengan sombong. Karena hadiah yang Tom beri cukup mahal, maka Nita juga merasa sangat senang dengan menantunya. Wanita itu mencibir dan menatap Damar. Rudy mengerutkan kening, dia bertanya dengan suara rendah, "Damar, apa kamu tidak menyiapkannya?" Damar menatap Tom, kemudian sebuah senyum muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan meletakkannya di tangan Mudita dan berkata, "Nenek, ini hadiah dariku." Sebuah kunci. Nita tertawa, "Apakah kamu akan memberikan kunci kepada nenekmu untuk dimainkan?" Keisa dan Kenny juga tertawa dengan senang. Ekspresi Rudy dan Maya sedikit berubah. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Damar tersenyum dan berkata, "Aku sudah berpikir untuk sekian lama, tapi aku tidak tahu harus memberikan apa pada nenek. Maka aku membeli sebuah rumah untuk nenek. Aku ingin nenek tinggal di rumah yang lebih baik dan menikmati hidupnya setiap hari." Setelah Damar mengatakan itu, semua orang terdiam sesaat. Sebuah rumah. Nilai sebuah rumah di kota LH setidaknya 800 juta. Jika ingin mempunyai rumah yang lebih baik, bahkan bisa sampai berapa miliar. Mereka tidak menyangka bahwa Damar akan membeli sebuah rumah untuk neneknya. Nita yang tadinya begitu sombong juga tertegun sejenak. Dibandingkan dengan hadiah Damar, ginseng dari Tom sama sekali tidak mencolok. "Heh, kamu pasti memakai uang ayahmu, jangan berpura-pura seolah-olah kamu membelinya sendiri," kata Nita dengan masam. Rudy yang di sebelahnya juga menatap Damar dengan heran. Dia tidak memberi Damar uang apapun. Damar baru saja kembali ke kota LH, dari mana dia mendapatkan uang itu. Damar melirik Nita dan berkata dengan ringan, "Alamat rumah ini ada di Jalan Permata Bunda nomor 69.
Rumah itu telah direnovasi dan dapat ditinggali langsung. Nenek dapat pindah langsung keesokan harinya. Rudy benar-benar terkejut saat ini. Dia menelan ludahnya dan menatap Damar dengan kaget. Dia berkata, "Jalan Permata Bunda. Damar, di situ adalah perumahan yang paling mahal di kota LH. Karena perumahannya di tepi laut dan merupakan area villa. Biayanya sudah sampai miliaran, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Apa?" Kenny mengerutkan bibirnya. "Di atas miliaran. Villa dengan pemandangan laut. Ini sangat menakjubkan." Pada saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa Rudy yang memberikannya uang untuk membeli rumah lagi. Lagi pula, Rudy sendiri pun tidak tinggal di villa. Damar tidak bisa menahan untuk mengerutkan bibirnya. Dia meminta Binar memilih sebuah rumah untuknya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Binar akan memberinya sebuah villa. Faktanya, ketika Binar mendengar permintaan Damar, dia berpikir bahwa Damar akan tinggal sendiri. Sesuai permintaan Damar, dia mencarikannya sebuah villa yang lebih besar dan lebih nyaman. Semua orang terkejut saat ini, mereka menatap Damar dengan kaget. Mereka adalah orang-orang biasa, bukan orang kaya. Villa, atau villa dengan pemandangan laut, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Terutama Tom, saat ini dia menatap Damar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia lebih tahu jelas tentang harga rumah di daerah situ daripada yang lain. Ratusan miliar pun belum tentu dapat membeli rumahnya. Bahkan jika dia menjual perusahaannya, dia belum tentu dapat membeli rumah di tempat itu. Dia mengertakkan gigi dan menatap Damar, kemudian bertanya dengan senyum tipis, "Damar, kamu baru saja dibebaskan dari penjara, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli villa di sana? Apa kamu melakukan sesuatu yang ilegal lagi?" Nita juga buru-buru menindaklanjuti dan berkata, "Ya, Damar, bukannya kamu baru saja keluar?" Setelah mereka berdua berkata seperti itu, semua orang langsung menoleh ke arah Damar dengan tatapan aneh. Rudy dan istrinya juga sedikit khawatir. Hadiah yang diberikan oleh Damar ini memang terlalu mengejutkan mereka. Karena Tom menyinggungnya terus-menerus, maka Damar juga siap untuk bertarung. Dia menghela napas perlahan dan tersenyum pada neneknya. Kemudian, dia mengambil kotak ginseng, lalu melemparkannya ke arah Tom dan berkata, "Tante, tadinya aku tidak ingin mempermalukan kalian karena Tante dan Lily. Tetapi kalian telah berulang kali menyerangku, maka aku tidak akan menahannya lagi." "Heh, apa kamu berencana membunuhku di depan begitu banyak orang?" Nita berdiri dan berkata dengan keras. Suaranya yang keras itu telah menarik perhatian banyak orang. Wajah Maya dan Rudy berubah seketika, dan mereka menarik Damar dengan cepat. Damar tersenyum pada mereka dan berkata, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal." Kemudian, dia memandang Tom dan berkata, "Pertama, aku mendapatkan uang ini dengan kemampuanku sendiri. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal." Pria itu mengeluarkan kartu bank, meletakkannya di atas meja, dan berkata lagi dengan tenang, "Seharusnya kamu mengenali kartu ini." Ketika melihat kartu bank yang berwarna biru itu, orang-orang yang mengetahui kartu berlian Bank Royal langsung terkejut. Termasuk Rudy, Maya, Tom, dan Lily. Walaupun Lily tidak memiliki kartu bank dari Bank Royal, tetapi Tom memilikinya. Tom pernah memamerkannya padanya, dan juga memperkenalkan sistem Bank Royal. Maka Lily juga tahu tentang kartu berlian itu. Tom merasa agak dingin di bagian lehernya, dia akhirnya tahu mengapa Damar bisa mengenal Rima. Pada saat ini, Damar menatapnya dengan tenang, lalu mengeluarkan telepon lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini, aku akan membuatmu kalah secara terang-terangan." Bersambung.